Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Riza Syani, berasal dari Bimbingan Coaching Islam 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu pengertian jenazah. Kata jenazah berasal dari bahasa Arab jahajana yang berarti tubuh mayat dan kata jahajana yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim dan muslimah. Yang kedua adalah memandikan jenazah. Orang yang utama memandikan jenazah yang untuk laki-laki adalah orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya. Kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, muhrimnya dan istrinya. Untuk mayat perempuan, orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Untuk mayat laki-laki dan anak perempuan, untuk mayat laki-laki boleh perempuan yang memandikannya, dan sebaliknya untuk mayat anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut dimandikan tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai lapisan tangan. Tata cara memandikan jenazah. Perlu diingat, sebelum mayat dimandikan, siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandinya, seperti tempat memandikan, pada ruangan tertutup, air secukupnya, 3 sabun air kapur baru dan wangian, sarung tangan, potongan gulungan kain kecil, kain basahan, handuk, dan lain-lain. Ambil kain penutup dan gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari kotoran. Ganti sarung tangan yang baru lalu bersihkan seluruh badan dengan tekan perutnya perlahan-lahan. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke kepala. Dan masukkan jaring tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok gigi dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan. Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri dari tubuh jenazah. Mandikan jenazah dengan air sabun dan mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuh. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib disunahkan. Mengulangi beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar dari jenazah, dapat masukkan wajib disunahkan mengulangi beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Bagi jenazah wanita, sanggur rambutnya harus dilepaskan dengan dibiarkan menyunggur ke belakang setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak bisa membasahi kapan-kapannya. Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian tidak mengandung alkohol. Mengkafani jenazah. Hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah kain kafan digunakan kain kafan yang bagus bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan ada 5 lapis. Di sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani, dan kain kafan hanya berwarna putih. Digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah: bentangkan kain kafan selai demi selai, yang paling bawah lebih lebar dan luas seperti setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dan kain diletakkan di atas kain kafan memanjang lalu taburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan diubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan. Selanjutnya, tidak cukup untuk menutupi seluruh badan, maka tutuplah dengan kepalanya dengan bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika seandainya tidak dapat kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan saja yang ada. Untuk mayat perempuan,
Kain kapan mayat perempuan terdiri 5 lembar kain putih yang terdiri dari lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu susunlah kain kapan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang tertib. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dan kain yang di kain kapan sejajar. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengandung kotoran. Tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaian sarung, pakaian baju kurung, dan dirambut dengan tiran lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain lalu dan kanan diulurkan dalam ikat dengan tali pikat yang telah disiapkan. Mensalatkan jenazah. Jenazah diletakkan di arah kiblat di depan imam apabila berjamaah atau di depan orang yang mensalatkan apabila sendiri. Posisi jenazah, kepalanya kanan dan kaki sebelah kiri imam. Pada jenazah laki-laki, imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah. Sedangkan apabila jenazah perempuan, maka imamnya berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Setelah saat jamaah siap untuk melaksanakan salat jenazah tersebut, kemudian berniat di dalam hati untuk melaksanakan salat jenazah. Satu orang yang paling utama untuk melaksanakan salat jenazah yaitu orang yang diwasiatkan si mayat dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Ulama atau pemimpin termuka di tempat itu, orang tua si mayat dan seterusnya ke atas, anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah, keluarga terdekat, kaum muslimin seluruhnya. Rukun salat jenazah ialah berniat mensalatkan jenazah, takbir 4 kali dan berdiri bagi yang kuasa. Tata cara salat jenazah, niat dan takbir 4 kali. Yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Lahat yang membentuk huruf U memanjang yang dibuat khusus di dasar kubur dan bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Jenazah siap untuk dikubur. Allahul musta'an. Jenazah diangkat di atas dengan diletakkan di dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang. Lahat dari arah kaki kuburan diturunkan di dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkan dari arah kiblat. Petugas yang memasukkan jenazah di lubang kubur dalam mengucapkan Bismillah, Bismillahi wa ala millati Rasulullahi. Dengan demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Disunahkan baringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan, jasadnya dalam posisi miring dan menghadap kiblat sambil dilepas talinya selain tali kepala dan kedua kaki. Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di kepalanya, sebab tidak ada adil sahih yang menyebutkan, dan tidak perlu menyingkap 15 wajahnya, kecuali bila si mayit meninggal dunia saat mengenakan kain ihram sebagai yang dijelaskan. Setelah diletakkan di rongga liang lahat, tali-tali kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu dari atasnya agak samping. Lalu sela-sela batu itu ditutup dengan tanah liat menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. Disunahkan bagi pengiring untuk menabur 3 genggam tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu ditumpahkan di uruk tanah ke atas jenazah tersebut dalam meninggikan makam kira-kira sedengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dibuat gundukan seperti punuk unta. Demikianlah bentuk makam Rasulullah SAW. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal. Kemudian taburi batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air berdasarkan tuntunan sholat Nabi SAW. Dalam masalah ini terdapat riwayat mursal yang sahih. Silahkan lihat Irwaul Galil. Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali. Haram hukumnya menyemen dan membangun kuburan. Demikian pula menuisi batu nisan. Dan diharamkan juga duduk di atas kubur menginjak serta bersandar padanya, karena Rasulullah SAW telah melarang dari hal tersebut. Kemudian pengiring jenazah mendoakan ketaguhan bagi si mayit, karena ketika itu ruhnya dikembalikan dan ia ditendam kuburnya, maka disunahkan agar setelah selesai menguburkannya, orang-orang itu berhenti sebentar untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Dan doa yang tidak dilakukan secara berjamaah tapi sendiri-sendiri. Sesungguhnya mayit bisa mendapatkan manfaat dari doa mereka. Baiklah, cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.